Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bulan November kita belajar sebuah tema besar, memahami makna berkat. Dan akan menjadi pembelajaran terakhir kita edisi hari ini, Selasa 25 November 2025, kita menutup dengan sebuah tema, diberkati untuk memberkati, yang diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ketiga. Karena itu sahabat Petra, mari bersama kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah. Bersama sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menyambut kebenaran firman Tuhan, mari sebuah pujian menghantarkan kita. Kasih Bapa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, marilah kita merendahkan diri bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah segenap hormat, sembah, puji, dan syukur kami kepadamu. Karena sungguh kami telah merasakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan saat ini kami boleh bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan, karena Engkau hadir di tengah kami dan kembali meneguhkan kami dengan kebenaran sabda-Mu. Di sepanjang bulan November kami belajar memahami makna berkat, dan kini tibalah di penghujung bahwa sejatinya kami diberkati tidak berhenti pada diri kami sendiri, tetapi supaya kami menjadi bagian rancangan Allah untuk memberkati sesama kami. Karena itu Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus membuka hati, menerangi pikiran, dan memampukan segenap jiwa kami untuk mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Maka Engkau pun berbelas kasih bagi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita belajar dalam tema diberkati untuk memberkati, dan bersama kita akan mendengar pembacaan firman Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ketiga. Demikian sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita sering berpandangan bahwa orang yang diberkati Tuhan itu berarti juga dilepaskan dari masalah, atau kehidupannya juga selalu mengalami kebaikan. Benar, memang kita pun tahu bahwa Tuhan ingin memberkati demi kebaikan kita. Tetapi bukan berarti kehidupan kita menjadi tanpa pergumulan. Berkat bukan berarti lalu membebaskan kita dari masalah dan kehidupan kita terasa semuanya adalah baik. Perlu kita pahami bahwa berkat adalah sebuah alat, bukan tujuan akhir. Guna sebuah berkat tetaplah harus menjadikan kemuliaan Allah. Dan karena itu berkat harus mengubah hati untuk semakin percaya dan juga bersandar kepada Allah. Tidak jarang, malah terkadang wujud berkat bisa pergumulan yang membawa kita bertobat, yang menuntun kita berbalik kepada kemurahan Allah. Itu pun sebuah berkat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, demikian juga melalui firman Tuhan hari ini. Berkat Tuhan yang dinyatakan atas Abraham. Bukan berarti lalu Abraham menerima secara pasif, diberkati karena kasih karunia, lalu tidak berbuat apa-apa. Seakan-akan Abraham tinggal menerima dan tidak berbuat suatu apapun. Untuk diberkati, justru Abraham dituntut menjadi taat. Ia harus meninggalkan tanah asalnya Ur Kasdim, tidak lagi bersama saudara termasuk dengan bapaknya. Jika Abraham tidak pergi dari negerinya, apakah ia akan diberkati sesuai dengan janji Tuhan? Tentu saja tidak. Berkat Tuhan berlaku atas Abraham bila Abraham membiarkan hidupnya menjadi bagian dari rancangan Allah. Itu berarti Abraham juga harus bersedia menerima campur tangan Allah dalam kehidupannya. Dan justru berkat Allah bagi Abraham menjadi suatu bangsa yang besar, di sanalah juga akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkat Allah mengubah hidup Abraham, dan Abraham pun berubah menjadi saluran berkat bagi yang lain. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari karena betapa sering kita meminta berkat dan supaya Tuhan memenuhi keinginan-keinginan kita. Berkat kita terima justru dengan cara kita mengatur Allah. Allah memberkati bagi rancangan kita. Bagi kita berkat Allah cukup berhenti dan berlaku hanya bagi diri pribadi, dan bukan menjadi saluran berkat bagi yang lain. Dan mari lebih jujur lagi, bukankah sikap pementingan diri seperti itulah yang membuat kita sering kecewa
yang menjadi sumber, kita justru tidak dapat memahami kuasa dan kasih Allah dalam hidup kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, berkat Allah tidak mungkin menjadi nyata tanpa kesediaan kita membuka hati, tanpa kerelaan hidup kita diubah. Berkat Allah bukanlah untuk pemuasan keinginan manusia. Tuhan memberkati sebagai alat bukan tujuan, menjadi jalan mengubah hati kita, mengubah manusia untuk hidup semakin berkenan di hadapan Allah. Karena itu, ketika kita berdoa meminta berkat, itu berarti juga kita harus mau bersedia menerima sumber berkat, yaitu campur tangan Allah dalam hidup kita. Kita pun harus hidup menjadi bagian rancangan Allah. Disitulah berkat Allah menjadi penuh, berkat Allah menjadi sempurna, dan kita pun menjadi saluran berkat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita. Dan dengan demikian berarti Tuhan berkuasa dan berdaulat mengatur kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema. Karena itu mari kita renungkan dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita, Tuhan tahu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memanjatkan segenap rasa syukur dan segala permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, di dalam Sang Firman, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersukacita atas sabda-Mu, sebab Engkau memberkati juga supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati supaya hidup kami pun boleh menjadi bagian rancangan Allah, hingga kami pun boleh menjadi bagian kemuliaan Allah untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, memohon segenap berkat supaya hidup kami pun dikuduskan dan boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Dan bersama dengan doa syafaat ini, kami memanjatkan permohonan-permohonan kami. Kami memohon perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Jauhkan dari perpecahan dan bencana alam, karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, dan biarlah kami bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah, yaitu kebenaran dan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan surgawi nyata atas kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Biarlah umat-Mu terus bertumbuh dalam kebenaran firman hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya Injil-Mu semakin diwartakan, semakin orang banyak mendengar panggilan-Mu. Mereka boleh percaya dan mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu.
Berkati juga Radio Petra, ladang Tuhan, di mana kami bersekutu, memuji, menyembah, di mana kami bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Karena itu Bapa, berkati Radio Petra, dan kiranya terus menjadi saluran berkat bagi para pendengarnya. Engkau pun memelihara setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Kini kami pun berdoa bagi segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, yang menantikan lawatan dan penghiburan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates, Ibu Esther Yoyo Eliezer, Bapak Sylvester Rusdi Jatun. Juga kami berdoa bagi jemaatmu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Suciono, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumati PS, Bapak Brampi, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarse Sugiyoto, Ibu Sri Sunarse Haditejo, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Kusmianto. Juga kami berdoa bagi Bapak Bambang Slamet Riawan dan juga Saudari Febi. Kini Bapak, kami juga berdoa bagi segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja. Kami berdoa bagi Ibu Raji, Bapak Endro Nugroho, Ibu Esther, Bapak Catur Wibowo, Ibu Sri Heri Kristiari, Ibu Yunike Ayu Setiawati, Ibu Tias Ginting, Ibu Sri Kusbandini Suyut, Bapak Suyati, Bapak Herman Yunarto, Bapak Edi Kristianto, Ibu Sulistyo Heriani Madiantoro, Bapak Agung Wiryawan, Ibu Edi Ari Widyasti, Bapak Agus Tri Ismudarto, dan bersama istri Ibu Danil Ismudarto. Bagi Ananda Christian Lukas Dewantono, Bapak Gadot Murjito, Bapak Dr. Joko Prayitno, Bapak Priyanto, Bapak Mulyati, Bapak Subiantoro, Bapak Setiadi, Ibu Salamah, Ibu Legowo, Ibu Pardiatikno, Ibu Ninik Prayogo, Ibu Darsono, Ibu Kiswo Sugino, Ibu Jasmi, Ibu Endang Suroso, Ibu Endang Isananto, Ibu Tinah, Ibu Mardal, Ibu Yohana, Ibu Asri, Humas Rumah Sakit Bethesda, Bapak Condro, Ibu Yuniati Tasrip, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Sutarni yang saat ini opnam di Rumah Sakit Jakarta, Ibu Viliria Kristi Damarjati yang juga ada di Jakarta, Bapak Bambang Surono yang ada di Solo, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Mbak Gama, Mas Bernard, Mbak Diah, Ibu Timotius Tukijan, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak Wartono Saputra, Ibu Markus Sumantri dan Ibu Ambar di GKJ Ambar Rukmo, Bapak Sutarjo, Bapak dan Ibu Sariman yang ada di Monjali, Bapak Subowo di Glitren, Bapak Gito Utomo, Ibu Projo Suwarno, Ibu Haryono, Ibu Sunarno, Ibu Susilo, Ibu Kusmanto, Bapak dan Ibu Suyadiman wilayah selatan, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak Pendeta Thomas,
Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoko, dan Bapak Pendeta KH Sukamto, serta segenap sahabat Petra yang berdoa bersama dengan kami. Mereka yang lemah, sakit, kami berseru dan memohonkan lawatan Tuhan. Uluran tangan-Mu yang penuh dengan kasih, kuasa, dan kekudusan menjamah, dan kiranya di dalam kuasa rahmat Kristus karuniakan kekuatan, penghiburan, kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Kini kami pun memohon penghiburan terkhusus bagi keluarga almarhum Ibu Maria Magdalena Sudina Hahijari dan juga keluarga almarhum Bapak Sahadat. Engkau telah memanggil kekasih-Mu dan keluarga pun ditinggal dalam kondisi berduka, kapedotan, katresnan. Hiburkanlah, sebab dalam Kristus ada kebangkitan dan kehidupan abadi, sehingga mereka yang meninggal boleh beristirahat dalam damai sejahtera-Mu, dan keluarga boleh tetap percaya akan janji Allah untuk melanjutkan kehidupan dalam pengharapan dan ketaatan kepada Tuhan. Kami pun berdoa untuk mengingat segenap Adi Yuswa. Kami berdoa mereka yang berusia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasih Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yakti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Murdopo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, dan juga bagi Bapak dan Ibu Sukir Mujiwidodo bersama dengan segenap pendengar Radio Petra, sahabat Petra yang saat ini dalam usia lanjut. Tuhan melawat, kiranya Tuhan sempurnakan umur panjang dalam kekuatan kesehatan. Tuhan mengiringi hari-hari poro Eyang Adi Yuswa dalam damai dan sejahtera. Kini Tuhan memberkati setiap keluarga kami untuk selalu teguh bersandar dan berjalan dalam kebenaran sabda-Mu. Jauhkan keluarga kami dari berbagai penyakit, godaan, dan kecelakaan. Hidup sungguh untuk saling mengasihi, saling menerima, saling melayani, dan saling mengampuni. Berkati anak-anak kami yang sedang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Mampukan segenap karya tangan mereka boleh terus mengembangkan talenta menjadi saluran berkat dan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Juga berkati mereka yang masih menantikan pekerjaan, supaya mereka boleh bekerja dan sungguh kehidupan mereka menjadi saluran berkat. Tuhan pun mencukupkan segala kebutuhan kehidupannya. Mereka yang menantikan pasangan hidup, Tuhan pun karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Mereka boleh menikmati keluarga yang kudus dipersatukan Allah menjadi keluarga yang kekal, tidak terceraikan dalam ikatan kasih Tuhan. Juga berkati suami istri, mereka yang merindukan keturunan momongan. Kiranya Tuhan anugerahkan mereka boleh Tuhan berikan keturunan. Mereka mengasuh, mendidik, mengenalkan anak-anak mereka pada rahmat keselamatan-Mu, supaya dengan demikian kami, anak cucu kami, berbakti kepadamu turun-temurun, seterusnya, dan untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa karena kami pun memiliki pergumulan pribadi lepas pribadi yang tidak terungkapkan. Karuniakan kami iman supaya sungguh percaya penuh dalam setiap pergumulan Engkau Allah yang turut bekerja. Engkau Allah yang berkuasa mendatangkan kebaikan. Dengan demikian kami pun bergumul, tetapi kami percaya bahwa semua telah di dalam rahmat-Mu, bahwa dalam pergumulan sekalipun
Engkau turut bekerja menjadi sarana kesempurnaan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan dan doa yang Tuhan tidak berkenan. Tapi kami sungguh percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau memberi yang terbaik melampaui apa yang kami minta. Karena doa ini kami panjatkan bukan beralaskan amal kesalehan dan kekuatan kami, tetapi kami naikkan dan panjatkan oleh iman kami di dalam satu nama Putramu yang tunggal, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Juru Syafaat kami yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Dan kini juga bagian kita mencurahkan segenap sisa hidup kita untuk menjadi pelaku-pelaku doa, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu mari kita siapkan hati, menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, Allahku akan memenuhi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, melanjutkan kehidupan sebagai bentuk perwujudan ibadah sejati. Karena itu bersiaplah diri untuk diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Gembala Menyapa edisi Selasa 25 November tahun 2025. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, sekalipun kebersamaan kita begitu singkat, tetapi juga begitu banyak hal-hal yang tidak diperkenan oleh karena atur atau ucapan saya. Dan karena itu, saya dengan segala kerendahan hati memohon maaf. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya, saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.